Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak, Ibu, saudaraku jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mengobati anak yang terkena gangguan makhluk halus dapat dilakukan dengan cara metode ruqyah. Kemarin sebelumnya tuh dalam kajian sehat kita sudah membahas 5 cara untuk mengobati anak kita atau bayi yang baru lahir sebelum umur 40 hari yang terkena gangguan makhluk halus. Di antaranya kan yang poin nomor 3 tuh salah satunya metode ruqyah. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas lebih spesifikasi lagi tentang metode ruqyah ini. Ini ada 6 cara meruqyah anak atau bayi. Metodenya baca, tiup, dan usap. Insyaallah nanti akan dijelaskan. Cara ruqyah anak sebelumnya kita sudah bahas, itu sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Kita menggunakan ayat-ayat ruqyah atau ayat suci Al-Quran yang sering kita baca. Di antaranya itu ada surah, kita mulai dengan surah Al-Fatihah, lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, lanjut dengan surah Kursi, terus lanjut lagi dengan surah 3 surah dalam Al-Quran yang terakhir itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, 3 kul, seperti itu. Sebelumnya maaf Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita meruqyah anak ada tata cara dulu diantaranya. Yang pertama, nah ini caranya nih. Yang pertama, sebelumnya mohon maaf izin Bapak ya, Ibu jemaah sekalian. Jadi yang pertama itu sebelum kita membaca ayat-ayat ruqyah, ayat suci Al-Quran, sebaiknya kita bersuci atau berwudu terlebih dahulu, gitu, supaya kita dalam keadaan suci, bertoharoh. Yang kedua, membaca istighfar kepada Allah. Sesungguhnya kita sering berbuat dosa atau gudangnya dosa, setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiapnya kita selalu berbuat dosa tuh. Maka dari itu kita selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, agar ketika kita berbuat dosa ada penghapusnya. Lanjut dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selalu kita bersolawat, kita nanti di akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolat kepada baginda Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga, jika anak kita usianya nih masih di bawah 3 tahun atau bayi, pangkulah anak kita tuh, gitu kan, dipangku dulu, nah barulah kita ruqyah. Dan jika sudah besar, di atas 5 tahun atau 6 tahun ke atas, sudah sekolah, bacakan ayat ruqyahnya saat mereka tertidur. Jadi mereka tidak bisa merasakan kebisingan atau bacaan-bacaan dari kita. Biasanya anak kan suka ngeyel ya, suka ngelawan. Kalau yang udah gede mah seperti itu, Ibu, Bapak, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi julukan teknik ini nih, yang tadi tuh di atas julukan ruqyahnya baca, tiup, dan usap. Bacakan ayat suci Al-Qur'annya, tiup ketika selesai membacanya, dan usap. Subhanallah. Yang keempat, usapkan telapak tangan kita tuh yang sudah ditiupkan ya bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ruqyah kepada mulai dari kepala sampai kaki dan seluruh badan. Ya, ini teknik untuk mengusap. Yang kelima, genggam telapak tangan di atas wajah.
dada, perut, di bagian tubuh yang telah diketahui ada penyakitnya tuh, diganggu tuh oleh makhluk halus tersebut. Kemudian kita tarik, seolah-olah menarik sumber gangguan energi negatifnya tuh dari setan jin laknatullah, dari penyakit. Dan itu penyakit itu akan keluar dari tubuh anak. Kita visualisasikan seperti itu. Yang keenam, yang terakhir ini, kita niatkan innama a'malu binniyat. Kita bangun niat yang kuat memohon pertolongan kepada Allah untuk menarik sumber gangguan negatifnya, aura negatifnya, power kekuatan negatifnya dari anak kita tuh yang terkena gangguan makhluk halus tersebut. Jadi kita niatkan niatnya yang kuat gitu kan. Nah, ini langkah-langkah tersebut yang tadi poin 1 sampai 6 sebaiknya kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Selalu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk anak-anak kita, selalu dijaga dari gangguan setan jin laknatullah. Setelah itu kita bisa menggunakan air yang telah didoakan, yang tadi ruqyah tuh, ya kan, dibalurkan ke tubuh anak yang diduga terkena gangguan makhluk halus atau jin tersebut. Seperti itu Ibu. Nah, itu mohon nanti bisa kita sharing kembali lebih dalam kembali ini poin-poinnya. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan, lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Ibu ya. Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.